Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur dalam aktivitas ekonomi. Unsur-unsur aktivitas ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dunia ini hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan segala hal seorang diri. Manusia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan aktivitas ekonomi memerlukan 3 unsur, yaitu yang pertama, keinginan manusia. Setiap manusia pasti memiliki keinginan yang ingin diwujudkannya. Kegiatan manusia timbul karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupannya. Dilihat dari kebutuhannya, keinginan manusia digolongkan menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama, keinginan pokok. Keinginan pokok adalah keinginan yang pasti dipenuhi oleh setiap manusia dan merupakan kebutuhan utama, contohnya sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, keinginan tambahan. Keinginan tambahan adalah keinginan selain keinginan pokok, contohnya lemari, perhiasan, motor, dan lain-lain. Maka dapat disimpulkan bahwa keinginan manusia dapat dikelompokkan menjadi 2 ciri, yaitu yang pertama, keinginan yang beraneka ragam, yang kedua, keinginan yang tak terbatas. 2. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi diartikan sebagai sumber-sumber yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memuaskan keinginan. Faktor-faktor produksi tersebut dapat berupa benda-benda yang disediakan oleh alam atau yang diciptakan manusia guna menghasilkan barang atau jasa. Faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, sumber daya. Sumber daya adalah suatu nilai yang memiliki potensi atau unsur dalam kehidupan. Kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja meliputi jumlah buruh dalam perekonomian, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki pekerja. Tenaga kerja dibedakan atas 2 kategori, yaitu yang pertama, tenaga kerja terampil, dengan karakteristik yang memiliki keahlian dan pengalaman kerja ataupun pendidikan, misalnya montir mobil, tukang kayu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tenaga kerja terdidik, dengan karakteristik memiliki pendidikan yang tinggi dan ahli di bidang-bidang tertentu, misalnya dokter, dosen, guru, dan lain. C. Modal. Modal meliputi segala sesuatu yang diciptakan manusia dan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa-jasa yang mereka inginkan. Misalnya, sistem pengairan, jaringan, jalan raya, mesin-mesin, bangunan pabrik, pertokohan, alat-alat pengangkut, dan sebagainya. D. Wirausaha. Wirausaha adalah keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Terlepas dari keanekaragaman, faktor-faktor produksi tersebut mempunyai ciri-ciri umum, yaitu 1. Jumlahnya terbatas. 2. Digunakan untuk membuat berbagai macam barang atau jasa. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan faktor-faktor produksi lainnya. E. Keahlian. Keahlian merupakan keterampilan seseorang untuk mengelola faktor produksi secara efektif dan efisien yang dapat menghasilkan barang atau jasa. 3. Cara memproduksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan suatu barang. Seseorang pelaku usaha sudah seharusnya mengetahui dengan detail cara pembuatan barang atau jasa yang dikerjakannya. Pelaku usaha seharusnya tahu dengan pasti barang atau jasa yang diproduksi, jumlah barang yang diproduksi, dan bagaimana cara memproduksi serta biayanya. Dalam konteks perusahaan atau usaha bisnis, tujuan faktor produksi adalah untuk menghasilkan keuntungan.
Contohnya, pabrik tekstil yang menghasilkan kain setiap hari.